Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Berita ini bikin warga Konoha kebakaran jenggot. Jadi guys, ternyata pemerintah Iran dan media-media yang ada di Iran itu sudah tidak dipercaya oleh media-media yang ada di Barat. Jadi media-media independen yang ada di Barat, di Eropa, ya di Amerika dan sebagainya, sudah tidak percaya lagi dengan media Iran. Cuman warga Konoha yang percaya dengan Iran. Karena apa? Apakah karena seiman gitu? Apakah karena seagama? Jadi yang paling disorot oleh media Barat sekarang ini adalah tentang kematian Mojtaba Khamenei. Jadi media-media yang ada di Barat itu mereka sepakat bahwa Mojtaba Khamenei ini sudah koit, sudah tewas, sudah modiar. Namun warga Konoha masih belum percaya bahwa Mojtaba Khamenei ini tewas atau modiar. Jadi baru-baru ini ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa konon katanya ya, garis bawahi guys ya, konon katanya konon katanya Mojtaba Khamenei ini dibawa ke Rusia. Tapi setelah saya riset, setelah saya telusuri dari mana sumbernya, nggak ada. Itu dugaan guys ya. Bahkan Kompas sekalipun mengatakan itu dugaan. Putin tidak pernah menginformasi atau mengkonfirmasi bahwa Mojtaba Khamenei atau putra daripada Ayatollah Khamenei di Rusia. Nggak pernah. Nggak pernah ada konfirmasi dari Putin. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha percaya bahwa Mojtaba Khamenei ini di Rusia? Kan ini menurut saya pribadi, mohon maaf ya, sebuah ketololan gitu ya. Kenapa saya mengatakan informasi ini adalah informasi kebohongan atau informasi ketololan gitu? Kenapa? Jadi gini guys, kalau kita berpikir secara logis ya, Putin itu tidak akan mungkin merawat Mojtaba Khamenei. Kenapa? Karena Putin menghindari terlibat dalam perang ini. Jadi Putin itu ya gini guys ya, jadi posisi Putin itu dia nggak mau ikut campur membantu daripada Iran. Kenapa? Kalau misalnya Putin merawat Mojtaba Khamenei, maka Amerika akan mencap Putin itu berpihak pada Iran. Jadi kalau Putin atau Rusia berpihak pada Iran, itu artinya Amerika berpikir bahwa Rusia itu adalah ancaman. Dan Amerika akan memborbardir Rusia. Cuman di Konoha, Rusia itu dianggap seperti negara yang superpower ya, negara yang sangat luar biasa. Enggak. Dulu Rusia berjaya di zaman Uni Soviet, tapi sekarang ini udah nggak berjaya lagi. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya Rusia tidak bisa menaklukkan Ukraina. Ya, negara sekecil Ukraina sampai bertahun-tahun tidak bisa ditaklukkan oleh Rusia. Makanya ketika Putin menawarkan bantuan terhadap Amerika, terhadap Donald Trump, ini yang ngomong Donald Trump sendiri guys ya, bukan saya karang-karang ya. Ketika Putin telepon Donald Trump memberikan bantuan, sosokan lah gitu ya, supaya ini ya, supaya berkontribusi gitu ya. Lalu Donald Trump mengatakan, itu aja deh urus ya, Ukraina ya. Biar kita aja yang selesai ini Iran gitu, kata Donald Trump. Jadi kenapa sih logika warga Konoha itu tidak bisa menganalisis bahwa tidak mungkin Mojtaba Khamenei di Rusia? Kenapa? Kalau Mojtaba Khamenei itu di Rusia dirawat ya, konon katanya ya sakit atau dirawat di rumah sakit Rusia, maka itu sangat dihindari oleh Putin. Kenapa? Karena takut dia dicap terlibat gitu. Putin itu menghindari terlibat guys. Jadi jangan berpikir bahwa Putin itu membela Iran. Enggak. Ya, itu cuma di media sosial gitu ya. Kenapa? Apa alasannya? Nanti akan saya bongkar ya. Ada alasan yang paling jarang dibongkar. Jadi Putin itu sangat menghindari terlibat dalam perang ini. Kalaupun terlibat, Putin itu ya berpihak pada yang lebih kuat, yaitu Amerika. Bahkan Putin itu berapa kali mengusulkan bergabung dengan NATO, cuman tidak disetujui. Putin itu bukan orang bodoh guys. Jangan berpikir bahwa Putin itu ya menerima Mojtaba berobat di sana. Bukan berarti saya membenci Mojtaba di sini, enggak, tapi secara logis. Jadi
Kalau kita menganalisis sebuah berita itu, kita harus menggunakan otak gitu ya. Jangan terlalu bulat-bulat gitu ya, seperti Konoha. Karena Konoha itu sudah terkenal guys ya. Konoha adalah negara penghasil hoax dan negara yang paling sering kena hoax. Jadi kalau warga Konoha itu ya percaya sebuah berita, rata-rata ya mereka tidak menganalisis dulu ya. Bahkan di Konoha itu kan, di medsos-medsos Konoha itu ada video-video AI gitu ya. Jadi Iran itu menang di AI guys ya. Kemudian Israel hancur di AI. Kacau emang ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan ya, pejabat-pejabat daripada Iran itu sendiri, mereka itu ya menciptakan kebohongan-kebohongan baru gitu ya. Baru-baru ini lagi viral di media sosial ya, pejabat Iran mengatakan ternyata Mojtaba Khamenei itu kenanya di taman ya, di depan rumah daripada ayahnya Ayatollah Khamenei. Kemarin katanya di bunker ya. Kemudian kemarinnya lagi, oh bukan di situ kenanya, oh baru-baru ini ya, 13 Maret ya, bukan waktu Februari. Jadi simpang siur ya. Berita-berita dari pejabat Iran itu tidak sinkron. Jadi kalau beritanya tidak sinkron, itu pertanda bahwa mereka menciptakan sebuah ilusi. Mereka menciptakan sebuah kebohongan. Itu artinya Iran itu sekarang dipimpin oleh hantu bernama Mojtaba Khamenei. Iran itu sekarang dipimpin oleh roh halus gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa pejabat-pejabat Iran itu terbiasa berbohong? Apakah karena mereka lebih mencintai jabatan mereka daripada rakyat mereka? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah Mojtaba Khamenei ini berobat di Rusia? Apakah itu informasi konyol gitu? Apakah itu informasi hoax gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, salah satu pejabat yang kurang dipercaya di dunia itu ya, yang kurang dipercaya kebenarannya itu adalah pejabat Iran. Bahkan media-media yang ada di barat itu sudah nggak percaya lagi dengan media Iran. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, salah satu yang paling ini ya, yang paling baru ya. Ketika Ayatollah Khamenei meninggal, lalu Menlu dari Iran, bayangkan guys, Menlu ya, Menteri Luar Negeri, sekelas menteri berbohong. Ya, ketika Ayatollah Khamenei meninggal, ditanya ya, udah sampai 3 hari itu guys ya, ya Ayatollah Khamenei meninggal, ditanya media, apakah Ayatollah Khamenei meninggal? Kata Menlunya, enggak, masih sehat-sehat aja. Itu artinya dia sengaja berbohong. Jadi pejabat-pejabat Iran itu nggak jujur. Itulah alasannya kenapa Iran hancur. Berkali-kali saya mengatakan, kalau suatu negara itu terbiasa dengan kebohongan, dan kebohongan, maka akan hancur. Ya, bayangkan pejabatnya aja sudah suka bohong, apalagi masyarakatnya kan. Jadi, negara tidak akan bisa maju kalau diisi dengan kebohongan dan kebohongan. Ya. Suatu negara itu bisa maju karena mereka jujur. 10 negara maju di dunia ini adalah negara yang jujur. Cek data. Saya tidak asal mangap guys. Ini menurut data. Negara paling jujur di dunia ini adalah Finlandia, Swiss, Norwegia, dan lain sebagainya. Negara-negara Skandinavia. Nggak ada tuh ya. Oh, negara paling jujur di dunia ini. Iran misalnya, Afghanistan misalnya, Rusia misalnya, atau Suriah misalnya. Nggak ada. Ya. Pada faktanya, negara paling jujur di dunia ini adalah negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ya, seperti Jepang misalnya. Jepang itu kan jujur ya. Itulah alasannya kenapa mereka maju. Kalau mereka suka bohong, maka mereka tidak akan maju. Itu berbanding lurus guys. Karena gini, kalau kita sering bohong, masyarakat kita sering bohong, pemerintah kita sering bohong, ya boleh berbohong dalam 3 hal gitu ya. Kalau sering bohong, maka investor nggak akan mau masuk ke negara kita gitu. Kenapa negara kita itu
banyak pengangguran. Karena apa? Karena investor nggak mau masuk, ya, investor luar nggak mau masuk ke Konoha. Kenapa di Cina itu banyak investor luar? Investor seperti dari Amerika gitu ya. Itu alasannya kenapa China itu bisa jadi negara maju ya. 800 juta orang ya keluar dari garis kemiskinan. Kenapa? Karena banyak investor masuk ke sana ya, berbondong-bondong. Ada investor dari Singapura, investor dari Hong Kong, Taiwan dan sebagainya masuk ke sana gitu, ke China. Kenapa? Karena rata-rata orang China itu jujur. Ya, tidak semuanya tapi ya, rata-rata orang China itu jujur guys ya. Kenapa Konoha tidak banyak investor gitu di Konoha? Apa alasannya? Sehingga banyak pengangguran di Konoha? Karena nggak jujur gitu. Masyarakat itu bukan masyarakat yang jujur guys. Pemerintah kita itu 90% korupsi ya. Jadi pemerintah Konoha dengan pemerintah Iran itu 11-12. Konoha itu meniru Iran guys tanpa kita sadari. Kita tidak akan bisa maju sampai kiamat pun ya kalau pejabat kita itu nggak jujur, masyarakat kita nggak jujur ya. Masyarakat sama pejabatnya 11-12 guys ya. Jadi itu yang perlu kita pahami guys ya. Nggak ada satupun negara maju dunia ini kalau masyarakatnya suka bohong dan pemerintahnya suka bohong ya. Jadi itulah alasannya kenapa saya berulang-ulang mengatakan, guys, mari kita kembali ke filosofi leluhur kita, bukan ke agama ya. Jangan berpikir saya ngajak pindah agama, enggak. Filosofi ya. Boleh kita beragama dari Timur Tengah, tapi kita harus menganut yang namanya filosofi leluhur kita. Apa filosofi dari leluhur kita? Berbudi pekerti luhur ya. Berbuat baik ya, berucap baik ya, jujur gitu ya. Saya bukan si paling suci guys, tapi saya tuh sangat merasa terpukul gitu, sedih gitu ya, ketika negara kita itu dicap negara yang paling tidak jujur di dunia gitu. Apa sih untungnya kalau negara kita jujur? Ada banyak untungnya. Dompet kita jatuh di jalan ya akan kembali karena masyarakat jujur. Di Jepang seperti itu, dompet jatuh di jalan bisa kembali. Kalau di Konoha enggak kan? Ada banyak keuntungan kalau masyarakat kita itu jujur guys. Ada banyak keuntungan kalau pemerintah kita itu jujur gitu ya. Ada banyak keuntungan kalau pemerintah kita itu tidak korup gitu. Ada banyak banget ya. Kalau masyarakat kita jujur, kalau pemerintah kita jujur, maka pendidikan kita itu semuanya gratis sampai sarjana. Kemudian kalau masyarakat kita jujur dan pemerintah kita jujur, ya kesehatan nggak pernah bayar ya. Semuanya ya bisa ditanggung oleh pemerintah gitu. Ya, kita akan semakin maju gitu ya. Kita bisa masuk 10 besar negara maju di dunia kalau kita jujur, kalau masyarakat kita jujur dan pemerintah kita jujur. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini ya, masyarakat Konoha itu sudah mulai seperti pejabat Iran gitu ya, niru-niru ya, pejabat Iran suka bohong, kita ikut-ikutan bohong. Bahkan ketika pejabat Iran bohong ya, lalu kita percaya bahwa itu kebenaran. Di Konoha kan banyak seperti itu ya, berita-berita hoax gitu ya. Ya, yang menciptakan hoax itu siapa? Biasanya pejabat Iran itu sendiri dan kita percaya. Ya, ketika kita percaya, ya maka kita akan telan bulat-bulat gitu ya. Dan kita tidak pernah mengkoreksi ya. Jadi gini guys, kalau misalnya nih pejabat Iran itu berbohong, ya jangan dipercaya lagi gitu. Cuman masalahnya di Konoha dipercaya. Walaupun berbohong gitu ya, lagi-lagi berbohong, dipercaya terus. Kenapa masyarakat kita percaya dengan pejabat Iran? Apa alasannya? Ya lagi-lagi karena seiman. Makanya saya mengatakan, ya prinsip seiman lah yang menghancurkan Konoha. Lagi-lagi karena seiman, seagama ya, seagama itu harus saling melindungi gitu. Ya walaupun bohong selalu melindungi ya. Ya, di Konoha kan seperti itu ya, ada kasus-kasus di Ponpes ditutupi gitu ya. Karena apa? Karena seiman. Oh, nanti akan ada yang seneng nih kalau ini kebongkar kasusnya. Ya, oh para kafir-kafir akan seneng ya. Itu mereka mencari alasan guys, alibi gitu ya. Jadi alasan mereka itu selalu membela yang seiman atau yang agama itu, karena nanti para Zionis senang gitu ya, Amerika nanti senang, para kafir senang. Jangan seperti itu berpikir negatif, tahu guys seperti itu ya. Walaupun saya agama, seiman, kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Ya jadi di Konoha itu masih banyak ya percaya dengan pejabat Iran, padahal mereka sering banget berbohong. Bahkan kematian daripada Mujaba Hamne mereka bohong itu tutupi gitu ya. Itu tanpa kita sadari ya. Kemudian bagaimana dengan Mujaba Hamne? Apakah dia di Rusia atau tidak? Enggak guys, itu bohong guys. Enggak mungkin Putin menerima Mujaba Hamne. Kalau ketahuan Amerika, ya pasti Amerika mencap Putin itu pro terhadap Iran.
dan itu akan dimusuhi oleh NATO dan negara-negara Eropa lainnya. Putin nggak mungkin melakukan itu. Itu namanya kebodohan gitu ya. Itu namanya senjata makan tuan gitu. Nggak mungkin, itu berita bohongnya. Itu berita yang tidak logis ya. Di Konoha itu ada media-media nasional yang memberitakan seperti itu ya. Walaupun cuma dugaan, warga Konoha manut-manut ya. Oh, percaya gitu ya. Karena mereka berharap Putin itu membantu. Nggak ada guys. Putin nggak berniat membantu Iran. Ya, ini berita pahit yang jarang kita sadari. Kalau Putin berniat membantu Iran itu udah dari dulu gitu ya. Bahkan Pak Prabowo sekalipun meleset prediksinya. Pak Prabowo mengatakan Rusia akan membantu Iran. Itu kata Pak Prabowo. Meleset kan prediksi Pak Prabowo. Jadi jangan berpikir kalau Pak Prabowo itu jenderal ya. Dia manusia biasa guys ya. Prediksi bisa meleset ya kan. Jadi pada faktanya Rusia atau Putin itu nggak bakal membantu Iran. Karena apa? Karena ya penduduk daripada Rusia itu lebih banyak di Israel daripada di Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya itu alasannya. Ya, kalau Putin itu membela Iran, maka dia akan dimusuhi oleh rakyatnya. Ada jutaan orang Rusia tinggal di Israel. Jadi nggak mungkin dia membela Iran, guys. Cuman warga Konoha itu kan berharap sama Putinnya. Jadi cinta Konoha terhadap Putin itu bertepuk sebelah tangan guys. SKSD gitu ya, sok kenal sok deket gitu. Padahal Putin nggak mau membantu. Putin nggak bodoh ya, pasti dia lebih pro terhadap kepentingan nasional. Iran itu nggak lebih dari customer ya, atau nasabah gitu ya. Kalau Iran mau beli suku cadang misalnya, maka ya Putin mempersilahkan ya. Jadi nggak lebih dari mitra dagang doang gitu ya. Nggak lebih dari itu ya. Menurut kalian gimana? Jadi guys, jangan percaya bahwa Mojtaba Hamdi masih hidup. Jangan percaya. Mari kita menganalisis gitu ya. Berpikir secara rasional gitu ya. Ya, oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.